Senang ya berjumpa dengan kakak-kakak. Ya dong, sudah cantik. Nah, hari ini kita akan memulai ibadah kita. Jadi semua sikap doanya. Ayo lipat tangannya. Ayo, teman-teman. Dan tutup matanya, kita akan mulai berdoa. Tutup tangan, kita berdoa. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur buat kebaikan-Mu Bapak dalam kehidupan kami, buat pemeliharaan Tuhan, buat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ada bukan karena kami kuat, bukan karena kami hebat, tapi semua karena anugerah-Mu. Tuhan, kami mau ibadah hari ini, Engkau berkati hati kami, memberkati pikiran kami, Engkau memberkati hidup kami Tuhan, biar hidup kami selalu menyenangkan Engkau. Berkati ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Pasukan Kristus siap. Yes, yes, yes. Oke deh. Haleluya. Kita memuji Tuhan bersama-sama, amin. Cita di sekolah minggu, shalalalalala, shalalalalalalalala, shalalalalala. Selamat datang di sekolah minggu. Mari semua. Bersama berjumpa lagi di mana? Di sekolah minggu. Mari semua bernyanyi buat Tuhan, melompat menari, yeay. Katakan joy, 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 penuh sukacita. Joy, 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 penuh sukacita. Bernyanyi joy, 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 semua sukacita. Joy, 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 semua sukacita. Katakan joy, 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 penuh sukacita. Joy, 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 penuh sukacita. Bernyanyi joy, 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 semua sukacita. Joy, 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 semua sukacita.
sekolah minggu. Shalalalalala, shalalalalalalalala, shalalalalala, shalalalalala, shalalalalalalalala, shalalalalala. Haleluya. Wow, semua semangat memuji Tuhan, amin. Kita mau lebih lagi semangat. Yeay. Angkat tangannya tinggi-tinggi buat Tuhan. Haleluya. Tuhan ada di tengah-tengah kita, amin. Yes. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia senangkan dan girangkanku dengan sukacita. Dia mengasihiku dan bersuka karena Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Kiri atas, besar. Tengah kita, mana gerakannya? Besar, dia senangkan dan Girangkan, amin, dengan sukacita. Dia mengasihiku dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Besar dan luar biasa. Haleluya. Semua teman-teman silakan duduk ya. Kakak percaya Tuhan hadir. Tuhan sungguh-sungguh memberkati adik-adik. Karena saya percaya adik-adik semua sungguh-sungguh memuji dan menyembah Tuhan. Semua sikap doanya kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Engkau Allah kami yang baik. Engkau baik Tuhan. Engkau dahsyat Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan. Ya nama kaya senderabo ya rabo ya senderabo. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Ya rabo kaya senderabo. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Engkau ada Tuhan. Engkau hadir di rumah kami masing-masing Tuhan. Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami mau percaya kepadamu Tuhan. Rabokaya senderobo. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita sama-sama angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Bahwa kita mau percaya kepada Tuhan. Rabokaya sikit sesuai sikit dikit. Haleluya Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku
hanya padamu. Kita ulangi pujian ini. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Amin Tuhan, haleluya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Mari angkat tanganmu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Dengan sungguh-sungguh katakan, hatiku percaya. Katakan dengan sungguh-sungguh, hatiku percaya. Lebih sungguh-sungguh lagi, hatiku percaya, selalu ku percaya. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan, hatiku percaya. Yes, amin. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Teman-teman, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa.
Tuhan, terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati setiap hati kami, berkati telinga kami Tuhan, dan juga biarlah firman yang kami dengarkan biasa kami ingat dan kami bisa lakukan dalam kehidupan kami. Kami siap terima berkat-Mu lewat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang besar. Haleluya. Nah, teman-teman, minggu ini Kakak Desi mau menceritakan sebuah kisah, salah satu kisah yang ada di dalam Alkitab yang mungkin sudah sering kita dengar. Dan hari ini Kak Desi memberikan tema, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Oke, sama-sama kita buka di Lukas, Injil Lukas. Nah, tapi sebelumnya, Lukas itu ada di Perjanjian Baru atau di Perjanjian Lama, teman-teman? Di Perjanjian Baru. Bahaya nih kalau bilangnya di Perjanjian Lama ya. Sama-sama kita buka di Lukas pasal 1. Semua buka, kita mulai dari ayat yang kelima. Nah, hari ini Kakak Desi mau bercerita tentang kisah seorang imam yang bernama Zakaria. Nah, jadi teman-teman semua tahu bahwa apa itu imam, Kakak Desi? Nah, imam biasanya disebut seperti seorang pendeta yang mengembalakan jemaat Tuhan. Seperti kalau contohnya seperti ibu gembala. Nah, itu imam, kita sebut imam. Nah, teman-teman, kita mau belajar dari Zakaria hari ini. Kita baca, ada seorang imam yang bernama Zakaria pada saat itu. Kita baca sama-sama ya. Ayat yang kelima. Pada zaman Herodes Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Jadi kita tahu ya bahwa Imam Zakaria ini pada saat itu dia sudah berumur, teman-teman. Tapi di umur dia ini ternyata dia belum punya keturunan, dia belum punya anak pada saat itu bersama istrinya namanya Elisabet. Wah, ternyata sudah tua, tapi mereka belum punya keturunan, belum punya anak, teman-teman. Sampai suatu ketika Zakaria ini mau pergi ke rumah ibadat Tuhan. Dia mau mempersiapkan diri untuk melayani Tuhan pada saat itu. Tiba-tiba pada saat dia sedang mempersiapkan diri di bait suci, tiba-tiba ada seorang malaikat yang bilang sama dia bahwa Elisabet akan mengandung seorang anak, teman-teman. Wah, ternyata doanya yang selama ini dijawab sama Tuhan. Nah, sama-sama kita baca dulu. Di ayat yang ke-10 sampai 14 kita baca ya. Nah, teman-teman yang masih kecil bisa nanti didengar dari orang tuanya. Ingat ya, ketika membaca firman Tuhan kita harus sungguh-sungguh, teman-teman. Oke, kita baca ayat yang 10. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu." Wah, ternyata Tuhan menjawab doa Imam Zakaria dan Elisabet, teman-teman. Jadi pada saat itu malaikat menyampaikan pesan Tuhan bahwa Elisabet akan mengandung, akan hamil, akan melahirkan seorang anak keturunan dari Zakaria dan Elisabet. Wah,
Tapi teman-teman, apa yang terjadi ketika Imam Zakaria mendengar itu? Tahu responnya apa? Dia tidak percaya teman-teman. Justru dia, masa deh, masa istriku bisa mengandung. Nah, saya ini sudah tua tidak mungkin, kan saya sudah tua. Kalau sudah tua itu kan tidak bisa lagi hamil, tidak bisa lagi mengandung. Ternyata Zakaria pada saat itu meragukan kuasa Tuhan. Dia meragukan, dia tidak percaya bahwa doanya ini sudah dikabulkan, teman-teman. Kita lihat sama-sama ya, kita baca ayatnya. Bagaimana responnya Imam Zakaria pada saat itu. Kita sama-sama baca di ayat yang 18 sampai 20 ya. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Jadi pada saat itu dia tidak percaya karena dia masih meragukan bahwa doanya sudah jawab. Dia bilang begini, saya ini sudah tua, tidak mungkin kalau misalnya saya bisa punya keturunan. Jadi pada saat itu dia meragukan Tuhan sampai akhirnya dia tidak bisa berbicara teman-teman. Dia bisu, dia tidak bisa berkata-kata, dia tidak bisa berbicara dan sampai kapan? Sampai akhirnya bayinya lahir. Jadi lama sekali itu. Ada yang tahu berapa bulan? Kalau mama hamil, kalau ibu-ibu mengandung, ada yang tahu 9 bulan. Jadi selama 9 bulan Imam Zakaria bisu. Nah, teman-teman, apa ya yang bisa kita belajar dari kisah cerita tentang Imam Zakaria dan Ibu Elizabeth ini? Bahwa yang pertama adalah kita harus belajar taat dan setia dalam berdoa. Nah, kita bisa lihat tadi bahwa bagaimana kehidupan dari Imam Zakaria yang benar-benar setia. Mereka setia berdoa, mereka setia beribadah, bahkan mereka setia melayani Tuhan. Berarti kita juga ketika kita merindukan sesuatu, kita mendoakan sesuatu, Tuhan mau ke HP baru, apalagi zaman saat ini kita sekolah online ya, mungkin ada yang butuh HP baru, laptop baru, semua yang baru, atau Tuhan saya rindu Tuhan, mamaku bisa ke gereja atau papaku yang bisa gereja. Nah, dalam kita menanti jawaban Tuhan, kita harus setia berdoa, dan kita juga tidak boleh hidup bercacat di hadapan Tuhan. Nah, sama seperti Imam Zakaria ini teman-teman, bagaimana tadi di ayat kedua, ayat yang ke-6 mengatakan bahwa keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dan tidak bercacat. Berarti kita harus menjaga hidup kita. Nah, dalam menanti jawaban doa kita. Nah, yang kedua, teman-teman dan adik-adik semua, yang kedua adalah kita harus belajar percaya dan tidak meragukan Tuhan. Wah, jadi bagaimana tadi ketika Tuhan menjawab doanya Imam Zakaria, dia ragu. Akhirnya apa? Itu membuat dia menjadi bisu, teman-teman. Nah, di sini kita mau belajar bahwa sama ketika kita mendengarkan firman setiap hari Minggu, atau kalau orang tua lagi menceritakan sebuah kisah tentang tokoh-tokoh Alkitab, atau kita sering mendengar firman, kita harus mengimani dan kita percaya. Seperti tadi firman, seperti tadi pujian ya, yang sudah kita nyanyikan sama-sama, bahwa hati kita percaya. Meskipun kita belum melihat jawaban doa itu, kita belum mendapatkan jawaban doa itu, kita belum dikasih apa yang kita butuhkan,
tapi kita mau belajar untuk percaya. Karena kenapa teman-teman? Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengingat bahwa dan kita harus mengimani bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil teman-teman. Nah, jadi mari teman-teman semua kita mau belajar untuk mempercayai, untuk mengimani setiap janji-janji Tuhan. Dan kita harus percaya bahwa Allah itu besar dan tidak ada perkara yang mustahil bagi Allah. Nah, sama seperti ayat hafalan kita minggu ini teman-teman bisa buka di 1 Lukas atau Lukas 1 pasal yang ke-37. Kita baca sama-sama ya. Nah, juga buat teman-teman di rumah, kalau misalnya lagi menghafal, misalnya ibadah minggu ini, terus minggu depan ada ayat hafalan, ingat untuk menghafal. Nah, mungkin guru-guru tidak bisa melihat ya teman-teman, tapi ada Tuhan yang melihat. Jadi kalau sudah waktunya mau ibadah, wah harus mama rekam kak dulu mama, bapak rekam kak dulu, mau kak menghafal ayat hafalan, terus dikirim ke guru-guru atau di WhatsApp grup. Jadi orang tua tolong diperhatikan ya untuk merekam. Kalau misalnya anaknya bisa menghafal ayat hafalan minggu ke minggu, direkam supaya itu memberkati banyak orang. Menghafal ayat hafalan itu sangat memberkati loh. Berarti anak-anak bukan cuma menghafal, mengingat, tapi mereka bisa mengingat bahwa ternyata ada firman Tuhan berkata begini. Nah, itu salah satu fungsi menghafal. Wah, panjang ini kayaknya menghafal. Oke, sekarang kita kembali lagi di Lukas pasal 1 ayat yang ke-37 teman-teman. Kita baca ya. Bunyinya, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kakak Desi ulang lagi. Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Wah, dahsyat ya firman Tuhan kita hari ini teman-teman. Mari kita belajar untuk setia dalam menanti jawaban-jawaban doa dan juga kita mau percaya dan tidak meragukan Tuhan. Itu kedua poin yang harus kita pelajari hari ini. Nah, mari teman-teman semua tutup matanya, kita mau berdoa. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan saat ini. Biarlah Tuhan apa yang kami dengarkan itu bisa kami ingat dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami. Anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan, tolong kami Tuhan untuk belajar percaya dan tidak meragukan Tuhan dalam hidup kami. Dan ajar kami Tuhan untuk setia dan taat mengikuti semua perintah-perintah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Saya berdoa Tuhan buat anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Engkau menjamah mereka saat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus berkat-Mu tercurah untuk anak-anak sekolah minggu El Shaddai Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Mampukan mereka Tuhan untuk melangkah di dalam Engkau Tuhan. Untuk selalu mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau terus membuat hati anak-anak-Mu Tuhan untuk selalu percaya kepada Engkau Tuhan, karena kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Engkau. Engkau Allah yang besar Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari teman-teman semua angkat tangannya, kita mau menerima berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, saya melepaskan berkat-Mu yang besar Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu-Mu saat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, Engkau memberkati setiap apapun yang mereka kerjakan oleh tangan mereka Tuhan. Engkau buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan dalam sekolah Tuhan, Engkau memberkati mereka. Engkau berikan hikmat, kecerdasan, kepintaran Tuhan yang berasal daripada-Mu Tuhan, sehingga mereka
bisa melakukan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu Tuhan dalam sekolah mereka, dalam pelajaran mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau memberkati setiap anak-anak sekolah minggu-Mu dalam masa pertumbuhannya Tuhan. Engkau berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, apapun yang mereka butuhkan saat ini, apapun yang mereka inginkan Tuhan, apapun dalam sekolahnya Tuhan, dalam apapun yang mereka butuhkan kesehariannya Tuhan, Kau sediakan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan untuk orang tua, para orang tua El Shaddai Kids Tuhan. Kau memberkati mereka Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Bara berkat-Mu Tuhan, perlindungan-Mu menjadi bagian buat mereka Tuhan, para orang tua, sehingga mereka bisa mendampingi anak-anaknya Tuhan untuk terus bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang luar biasa. Saya ingin melepaskan berkat buat anak-anak-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Bala berkat perlindungan Tuhan, berkat damai sejahtera Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, penyertaan-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus menjadi bagian setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami serahkan sepanjang kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Wah, ingat Tuhan Yesus memberkati. Wow, teman-teman, kita sudah beribadah, kita sudah memuji Tuhan. Iya dong. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana Kak Gus, diberkati dengan firman Tuhan? Pasti diberkati. Ya, teman-teman bagaimana? Diberkati dengan firman Tuhan? Pasti diberkati. Ya, amin. Saatnya apa Kak Gus? Ayat hafalan ya yang terdapat di Lukas pasal 1 ayat yang ke-37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah teman-teman, jangan lupa aktivitas ya, harus dikerjakan dengan semangat Ya. Harus setia ya, seperti firman Tuhan tadi bilang harus setia. Nah, selamat beribadah, selamat beraktivitas sepanjang minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.